saya apa namanya kuliah saya 7 tahun. Dari mana 7 tahun itu? Kau buka lah artinya. Padahal tapi kan nggak nyambung gitu kan. Nah sekarang kita buat dia telinganya agak panas ya teman-teman ya. Nah panas kan nggak bisa komen cing. Dengerin saya aja di sini Dinda. Dinda jangan kabur ya. Jangan kabur Dinda. Kalau memang mereka teman-teman, kalau memang mereka sudah nggak bisa jawab, mereka pasti nyerang pribadi itu, pasti itu. Bukan cuma dia, Joseph juga iya. Joseph tuh suka banget nyerang pribadi tuh, sama itu. Sama RK juga gitu, kalau nggak bisa jawab nyerang pribadi. Nyerang pribadi. Gitu loh. Dia katakan saya kuliah 7 tahun, dari mana sumbernya 7 tahun? Cuk, nggak pernah saya kuliah 7 tahun, botol. Bodohnya ya Allah ya Rabb. Laskar Kristus, Laskar Kristus kita undang, apakah dia berani? Laskar lo, bayangkan coba. Laskar lo, bayangkan coba. Kita undang ya, dia menggunakan nama Laskar Kristus, kita undang, apakah dia berani atau tidak? Tuh, kok nggak ditanggepin? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa mau dibongkar kau diturunkan? Apanya mau dibongkar? Bukan ini kan kita diskusi. Anda mau diskusi? Oke, Anda naik silakan. Silakan. Karenamu silakan. Silakan naik. Kita berdiskusi dengan baik. Apanya mau dibongkar? Mau buka data di sini. Oh nggak ada data juga nggak mau bongkar. Orang mau bongkar tuh tunjuk data, aku celuk. Orang mau bongkar apanya? Bongkar mulut. Mau dibongkar mulutmu. Motornya. Ya salam. Kenapa lah kalian? Gini lo, kalian ini di sekolah nggak sih, kok bodoh-bodoh itu kalian? Nggak semua ya, tapi memang ada yang pintar juga teman-teman. Banyak yang pintar juga. Seperti Jack Cita itu pintar juga. Pernah diskusi sama saya, dia Kristen ya kan. Pintar dia. Tapi tetap aja nggak bisa jawab pertanyaan. Gitu. Dia pintar. Jack Cita, saya akuin dia pintar. Tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Gitu teman-teman ya. Aduh. Kau kalau aku nonton di room Kristen kau nggak bisa berkutik. Gimana bisa berkutik? Jawab aja di mute. Saya mau jawab aja di mute. Bertanya aja nggak boleh. Gimana bisa berkutik? Baru ngomong udah dipotong kayak tadi tuh. Baru ngomong dipotong, padahal di komentar saya sendiri saya ngomong dipotong-potong ya kan. Jangankan di room Kristen, kalian di room kami aja kalian nggak ngerti pertanyaan. Coba kau saya undang naik nih. Nih saya undang naik. Kau saya bisukan di bawah biar kau berani naik. Silakan. Silakan. Ayo naik. Berani nggak? Kita tunggu teman-teman ya. Kalau dia berani naik berarti luar biasa gitu kan, dia bisa berdiskusi. Tapi kalau dia nggak berani naik berarti dia nggak bisa berdiskusi dengan baik dengan saya. Temanya adalah validitas data. Silakan. Validitas data. Silakan. Ayo. Rashid Rajebut Bati. Wah ini India ini. Kok banyak orang India ya? Banyak kali orang India yang ada ngejak PK saya itu. Waduh terkenal India ya. Ayo naik lu, kok nggak berani? Kiamat aja lewat room saya aja lewat doang nggak berani naik. Kalau naik pasti menghujat. Begitu itu kiamat. Tapi jarang dia naik. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dia tahu teman-teman, makanya dia nggak berani naik. Karena dia tahu dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Sebentar. Temanya bikin Oten nggak berani naik. Loh, justru ini adalah tema pembelajaran. Tema yang betul-betul mengajari teman-teman Oten gitu kan. Ya, justru ini tema yang bagus menurut saya. Hati-hati nama karenamu penghujat Islam. Ya. Ayo karenamu. Rata-rata tuh mereka
Takut teman-teman, rata-rata tuh begitu. Disuruh naik takut, nggak berani. Saya udah pegang ballpoint, saya udah pegang kertas. Ya kan, kalau misal kau bertanya kepada saya, sebenarnya saya nggak perlu mencatat. Kenapa? Karena saya ingat. Ingat saya. Apa pertanyaanmu, ingat saya. Yang jadi masalah, kau nggak tahu pertanyaan saya. Kau nggak ingat apa yang saya tanyakan, lalu kau rubah pertanyaan saya, kan bodoh. Bisa-bisanya kau rubah-rubah pertanyaan saya gitu loh. Apa nggak cukup? Apa nggak cukup Bible yang sudah dirubah itu seperti itu, terus kemudian kau merubah kitab saya, kitab saya, pertanyaan saya, ngomong belepotan. Ayo, ya, Bible aja diubah, itu fakta itu bukan kata saya ya, bukan kata saya. Bible has been changed, has been interpolation. Gitu ya. Jadi bukan saya yang mengatakan itu. Syukron teman-teman yang udah tap-tap love orange. Di tap-tap lagi teman-teman. Kita semangat di room ini sambil makan siang. Teman-teman yang belum makan siang, saya akan hibur teman-teman semuanya. Hiburannya dapat, nanti juga edukasinya juga dapat, gitu kan. Dukung Bang Ardi tetap layar ya. Aslinya kayak mana Bang? Aslinya kayak mana Bang? Apanya yang kayak mana aslinya? Aslinya kayak mana maksudnya? Markus MS naik Bang. Kerjaan dikit. Ini Hanso kenapa turun nih Pak Hanso ini? Tobat dari Tritung nih. Tinggal Pak Jus nih kapan? Karena pencakukan dia. Cai Nadim. Jadi apa? Nanti saya terangkan. JO apa bukan saksi Yehova? Pak Jos. Sebentar. Jadi lelet saya punya. Jadi lele. Nggak boleh Diterang terang-terangnya Pak Jos. Ini sekali pun nih. Yesus bertuhan. Akhirnya pada meninggalkan Yesus bukan Tuhan. Aku berusaha untuk menjadi yang agak slow sedikit ya, walaupun Pak Jos ya pahamlah. Silakan Pak Jos yang membantah bahwa Bapak bukan jemaah iblis. Ini. Roma 9 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31. Ini masalahnya mengapa disebut jemaah iblis. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan kebenaran, yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa? Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ketika bangsa Israel menolak Yesus, itulah mereka. Tapi ketika kita menerima Yesus, kitalah Yahudi yang cangkokkan itu, Bu. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Pak Jos mengakui Yesus datang ini sebagai Tuhan apa manusia? Anak Allah yang menjadi manusia. Anak Tuhan yang menjadi anak manusia. Itu jawaban saya. Berarti manusia ini Tuhan atau tidak? Karena anak Tuhan itu adalah yang ilahi, maka di dalam diri anak manusia itu adalah sesuatu yang ilahi, adalah Tuhan. Oke. Coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Satu sudah dikatakan. Ya, silakan dibaca, Pak.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ingat Ibu, ya betul itu. Kalau kita tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ingat, ya kitab 2 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, penulis kitab Yohanes. Ingat, jangan kita lupakan, memang betul itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebentar, jangan berpotong. Jadi Saya kasih Yesus tahu. datang manusia apa Tuhan? Sebentar. Nah, mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena begini, Bu. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang ilahi itu telah menjadi manusia. Firman yang dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu Yesus. Iya. Oke. Tapi itu bukan untuk Yesus, Pak. Oke. Bagus. Saya jawab, Bu. Oke. Boleh bersabar sebentar? Oke. Bapak harus tunjukkan Yohanes 1 nomor 14 itu tertuju untuk Yesus. Iya. Ingat, Bu. Ingat. Penulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes dan kitab Wahyu adalah sama penulis dengan dengan penulis kitab Yohanes. Nah, mengapa Yohanes selalu menekankan firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia? 1 Yohanes 1 ayat 1 kita mulai. Sabar ya, Bu ya. Ini rada panjang. Karena saya nggak mau menjawab menurut pendapat saya, makanya rada panjang. Jadi saya membaca ayat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman itu yang menjadi manusia itu firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan. Sebentar. Jangan panjang. Berarti firman hidup itu merujuk kepada Yesus. Iya, sebentar. Jawabannya nanti di ujungnya, Bu. Nanti kita baca. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, ingat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini tulis yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ingat, Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ayat 3, sebentar Bu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan apa? Dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke. Bapak dari tadi belum menunjukkan bahwa Yohanes 1 nomor 14 itu tertuju kepada Yesus. Tapi tadi di Yohanes 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat Diberkati Bangan. Oke, Yohanes 1 Ayat 3. Yohanes 1 itu ayat 3, adalah Yohanes ya, 1. ya. Itu mengatakan firman hidup. Iya. Oke. Dan anaknya Yesus Kristus. Oke. Sekarang Yohanes 1 nomor berapa tadi? 14. Iya. Ya. Oke. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Betul ya? Ya. Oke. Kita kembalikan ke original Pak Jos? Silakan. Bahasa Yunani? Boleh ya? Oke. Nah, di sini merujuk kepada kata sarx. Sarx ini artinya memang adalah dia itu manusia, Pak. Saya akui dia. Ya, dia daging manusia. Betul ya, Pak ya? Ya. Terus, tapi di sini, Pak, manusia ini bukanlah seorang laki-laki, Pak. Tetapi dia adalah seorang wanita.
Nah, kalau Bapak Jos tidak menerima dia adalah seorang wanita, ayo kita buktikan. Di dalam ini Pak ya, saya buktikan. Lukas 1 nomor 30. Lukas 1 nomor 31. Oke Pak Jos, boleh ya Pak Jos? Lukas 1 ayat 31 Pak. Kita buka versi paralel. Oke, Barakallah Bang Indra. Kita buka versi paralel. Di sini dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita lihat Pak. Kalau seorang anak laki-laki ini kita rujuk ke original ya Pak ya. Seorang anak laki-laki. Kita klik. Oke. Di sini Pak ada dikatakan anak. Ternyata di sini merujuk kepada laki-laki, maskulin. Maskulin ini laki-laki, benar ya Pak ya? Betul Pak Jos? Iya. Maskulin laki-laki. Terus pertanyaan saya, Yohanes 1 nomor 14, firman yang telah menjadi manusia ini Pak, ya kan? Ini kenapa dikatakan dia adalah seorang wanita? Apakah Yesus berubah menjadi namanya Yesus Pak? Jadi siapakah firman yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14 Pak? Ini feminim. Kira-kira siapa Pak? Karena kalau anak laki-laki pasti disebut maskulin Pak. Perempuan disebut feminim. Namanya Jessica. Jessica namanya. Bagaimana Pak Jospan? Begini Bu, saya terangkan mengenai feminim atau tidak ya. Dalam jangan dipotong ya, minta maaf saya minta jangan dulu potong. Dalam bahasa Indonesia, negara itu Ibu Pertiwi diidentikan sebagai feminim. Negara Indonesia karena Ibu Pertiwi. Tetapi ketika Anda pergi ke Rusia atau ke Amerika, Maskulin. itu maskulin. Jadi fatherland. Kalau di Indonesia motherland. Tapi kalau ke Rusia fatherland atau ke Amerika Serikat fatherland. Tetapi kalau ketika Anda tiba ke Indonesia, orang Indonesia tidak akan menyebut fatherland tapi motherland. Oh, Mengapa? Karena bagi Amerika Serikat sebentar. Mana ada kata fatherland Pak? Sebentar, jangan dulu Dari potong. mana Nanti. Pak ada fatherland Pak? Coba tunjukkan di kamus Pak. Sebentar. Jangan dulu. Kalau mau bantah nanti jangan dulu potong pada saat saya bicara. iya. Nah, mengapa orang Rusia dengan orang Amerika mengatakan mereka fatherland? Karena mereka merasa power, berkuasa. Makanya istilah untuk mereka Uncle Sam. Sedangkan bagi orang Indonesia Ibu Pertiwi. Itu jawaban saya. Jadi Kira-kira ya saat ini kan menggunakan bahasa Yunani. Kira-kira Yunani motherland, fatherland, grandfatherland. Saya tidak ahli dalam hal itu. Cuman saya berpikir mengenai jenis kata itu saya tidak tahu, tetapi itulah kemungkinan besar, itu keterangan saya. Saya hanya ingin menggambarkan satu kata itu maksud saya. Jadi Yunani ini belum diketahui ya Bang Ben. Fatherland, motherland, Iya. grandfather. Bagi saya tidak tahu itu jawaban saya. Saya Tapi itu coba baru saya dengar bilang. ada vocab fatherland. Itu saya mau cari ini di kamus Cambridge. Ini saya ada vocab fatherland ini Pak. Bapak nemu dari mana itu vocab fatherland itu Pak? Hah? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Fatherland.
Ngaco aja. Baru tahu nih ada vocab fatherland ini. Tadi saya cari ini di Cambridge atau Oxford ini, baru nemu ini ada vocab fatherland. Saya dari tadi udah mode tenang, kalem ya. Jadi Pak Jos, Yohanes 1 nomor 14, apakah Pak Jos tetap meyakini bahwa firman yang menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus? Pak Jos, Ya, saya percaya firman itu merujuk pada Yesus. berarti Pak Jos harus menerima bahwa Yesus yang dimaksud di dalam Yohanes 1 nomor 14 berjenis kelamin wanita. Betul, Pak Jos? Oh, tidak. Oh, tidak. Tapi itulah jawaban saya. Oke. Tapi itulah jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Oh, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Pak Jos bisa menerangkan Pak Jos dari sekte mana? Ini. Oh, Arianisme ya? Apa? Arianisme? Iya. Itu aliran apa? Kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang ilahi. Bukan yang ciptakan, tetapi yang dilahirkan. Itu. Loh, bukan yang diciptakan, tetapi yang dilahirkan. Iya, yang dilahirkan oleh Bapa. Bapa Theos, Yahweh, sedangkan Yesus adalah anak Theos atau anak Tuhan atau Tuhan. Itu jawaban saya. Anak Tuhan apakah Tuhan? Anak Tuhan yang ilahi. Tuhan juga bukan? Karena dia berasal dari Tuhan, karena dia berasal dari Bapa yang adalah Tuhan, dan dia berasal dari Bapa yang adalah Tuhan, dan dia melahirkan anak Tuhan atau anak Bapa. Yang melahirkan Bapak melahirkan. Ya, nanti Bapak diceritakan. melahirkan. Maka dia mendapat kodrat yang ilahi, yang Tuhan. Itu jawaban saya. yang melahirkan Tuhan ini siapa? Saya jawab. Oke. Oke. Boleh saya terangkan? Ya, sedikit aja ya Pak Jos ya. Sedikit tapi rada jelimet, itu maksud saya. Oh ya, nggak apa-apa, jelimet. Silakan jelimet. Oke. Begini. Iya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris, King James Version, itu hampir dekat dengan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Di situ ditulis di situ ditulis begini. Kalau bahasa King James Version-nya, sebagai the only begotten of the Father, atau bahasa Indonesianya satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Ya, kalau bahasa Yunaninya dibilang monogenes patros, satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Nah, itu Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Nah, Yohanes 1 ayat 18 menulis begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu menurut bahasa Indonesia. Tetapi menurut King James Version-nya begini. King James Version-nya saya bacakan ya, King James Version-nya. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah, King James Version-nya menulis begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi the only begotten Son which is in the bosom of the Father, atau satu-satunya anak yang dilahirkan dari dada Bapa. Nah, kalau bahasa Yunaninya mengatakan monogenes huios, yang dari patros kolpon, artinya satu-satunya anak yang dilahirkan dari dada Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya, Bapak melahirkan atau Bunda Maria yang melahirkan? Begini. begini. Kapan Yesus dilahirkan pada waktu sama Bapak? Ini jawabannya. Boleh saya baca? Baca, silakan. Oke. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Silakan. Iya, Tuhan telah menciptakan aku. Itu bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa Ibraninya menulis kana. Kalau bahasa King James Version-nya menulis possess, memiliki. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya.
sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi, sebentar. Masih sebentar. Nanti kurang pas nanti kesimpulannya. Sebelum ia membuat dengan padangannya dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Itu jawabanku, Bu. Oke. Kalau saya memiliki Bang Faruk, apakah berarti saya melahirkan Bang Faruk? Oh begini, baik, begini. saya jawab. Hawa berasal dari Adam. Adam Hawa keluar dari Adam. Hawa keluar dari Adam. Hawa memiliki kodrat manusiawinya. Itu jawaban saya, Bu. Itu seperti kayak gitulah, Entah itu jadi bahan lelucon. Kalau lucu Pak, ini aku entah kenapa mulutku mau ketawa aja terus ya. Mulutku ketawa aja terus. Nggak apa-apa. Kita udah perjanjian tidak ada yang ketawa ya. Oke. Nggak apa-apa. Biasa itu. Oke. Jadi Bapak yang melahirkan Yesus atau Bunda Maria yang melahirkan kira-kira? Ketika dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos. Jadi ketika keluar dari Bunda Maria, ketika dia menjadi manusia, dia menjadi anak manusia. Oke. Itu jawaban saya. Jadi kira-kira Yesus keluar dari manusia apa keluar dari Bapa? Karena dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos. Dan ketika Jadi dia menjadi yang manusia, melahirkan dia Yesus keluar siapa? dari Bunda Maria, dia disebut anak manusia. Oke, jadi yang melahirkan Yesus manusia apa Theos? Ibu perhatikan kalimat saya. Ketika dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos. Dan ketika dia menjadi manusia, dia keluar dari Bunda Maria disebut anak manusia. Oke, jadi Yesus anak manusia kan? Anak Allah yang menjadi anak manusia. Yang benar yang mana? Keluar dari manusia apa keluar dari Theos? Begini, Bu. Anak Allah yang menjadi anak manusia. Berarti Allah menjadi manusia. Iya, kodrat Allah menjadi manusia, begitu. Jadi yang disalibkan ini adalah Allah. Anak Allah yang menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia. Jadi anak Allah yang menjadi manusia ini ketika di kayu salib dia mati. Oh iya, karena dia betul-betul menjadi manusia. Oke, Karena- kodratnya sebagai kodrat ilahinya mana? Nah, ini jawabannya. Sebentar, Bu, saya jawab. Jawabannya ya. Filipi 2 ya, Filipi 2. Ya. Mulai mengosongkan diri. Nah, itu Ibu udah tahu. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tadi kan dia anak manusia, anak Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu. Oke, Pak Jos, silakan Pak Jos mau lanjutkan dengan host kita, Bang Faruk. Sudah selesai. Saya rasa sudah cukup, Pak. Mungkin gini, aku kan mencatat nih, ya, buat Josnya ya. Ya. Saya mencoba mengkaji dengan akal logika, ya, dengan logika apa yang Anda sampaikan tadi. Ini Minta maaf, saya harus tutup. Jos, bentar dulu, Jos. Halo, Jos. Aduh, turun pula dia, Pak. Kurang ajar kok Jos ya. Dari tadi ku
tadi dikaji itu perkataan dia itu tadi yang mengatakan ketika keluar dari Bapa dan Allah, ketika keluar dari Maria dia manusia. Baru korelasikan dengan Yohanes 1 nomor 1 dengan kitab Filipi, dia mengosongkan diri itu tadi. Kita bisa dapat poinnya itu. Tapi si bosnya keburu berak celana dia. Makanya berkali-kali kita bilang teman-teman ya, itulah buktinya yang ada pada mereka itu cuman hayalan saja, bukan iman. Berkali-kali saya bilang, aku boleh saja menghayal tanah abang itu punyaku dan aku teriak-teriak, tanah abang itu milikku, tanah abang itu milikku. Tapi ketika aku tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah di mana tanah abang itu atas nama aku sertifikatnya, apa yang kukatakan ini? Kenapa teman-teman Oten ini sering menghadirkan hayalan-hayalan seperti itu? Gak pernah dibacanya Bibelnya. Wallahi dia gak pernah baca Bibelnya. Kalau dia baca Bibelnya akan malu lisan dia menyampaikan hayalan-hayalan seperti itu. Oke, kita sapa lagi lah yang lain gitu. Tadi aku teleponan sama teman tadi ya. Baru selesai teleponannya tadi. Aris selalu bergabung. Tapi sebenarnya itu enak juga kalau mode kalem, kalau masuk ya. Dan buktinya kan sampai sekarang Yesus itu aktif menyembuhkan orang sakit, banyak ditemu menyembuhkan orang itu. Kau misalnya ada bapakmu sakit, bawa ke dia. Itulah buktinya. Bukti Allahmu tidak ada, bukti Allahmu hanya dongeng batu. Kan sekarang Yesus itu aktif kan? Nah, banyak itu aktif ngapain? TikTok. Berarti dia tidak duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti dia tidak duduk di sebelah kanan Bapak ya. Banyak orang bertemu otak. Bisa tenang. Bisa tenangkan dirimu dulu Dinda Aris. Tenangkan dulu dirinya Dinda. Tenangkan dulu. Kan ya, makanya tenangkan dulu dirinya. Tenangkan dulu buktinya kaki kan aku dulu ngomong itulah Islam ini tidak jadi diterangkan. Seruduk babi kok kan. Nah, bisa ditenangkan, dikeluarkan si gondong lah 2.000 ekor babi rohani mana? Jadi gini loh Ten, kalau kau bilang Yesus aktif bisa nyembuhkan orang, oke, bawa pendeta kau yang paling hebat nyembuhkan, hubungi saya bawa ke ICU sekarang juga. Jangankan seluruh ICU, satu aja pasien ICU coba sembuhkan, ayo hubungi saya bawa ke ICU sekarang juga. Yuk, jangan ngibul-ngibul. KKR juga lawak-lawakan dibawa ke room muslim diketawain kok, dibawa ke room Katolik aja KKR diketawain, apalagi di room muslim. Ada-ada aja. Kalau memang benar bisa menyembuhkan orang sakit, hubungi saya bawa ke ICU sekarang juga. Nah, ayo lanjut. Gak usah jauh-jauh Bang Ben ke orang zaman sekarang. Maria kita kaji dulu, kenapa Maria meninggal? Maria ibunya Yesus meninggal nggak meninggal? Dia meninggal kenapa? Kaji dulu. Kalau memang Yesus aktif, kenapa dibiarkan ibunya meninggal? Ya. Jauh kali ke orang zaman sekarang gitu loh. Makanya saya bilang ya hayalan saja. Takut kali dia apa ditanggapi perkataannya, nyerocos saja. Oke, Mbak Garda, selamat bergabung Garda. Iya Bang. Ya, Islam Kristen Garda. Kristen Bang. Iya. Ini kamu bisa on cam nggak? Ini kamu bisa on cam Garda. Kalau kamu on cam, kita izinkan kamu bertanya tentang seputaran iman Islam. Saya berharap kamu on cam, kamu bertanya aja lah, nggak usah ditanya lah. Belum kamu pakai baju. Belum pakai baju aku Bang. Cuma belum pakai. Tapi pakai celana kan? Pakai celana kan? Oh, jangan kayak si gondrong udah gak bawa baju gak bercelana lagi. Gak ada bajunya di sana. Garda, ntar punya baju. Bang biar sopan, biar ku ambil dulu Bang ya. Ya ambil dulu, silakan ambil dulu bajunya. Aneh-aneh ya pasien Bang Faruk ini ya. Gue bingung pasien Bang Faruk ini. Aneh-aneh aja nih pasiennya. Lebih subur dia daripada si gondrong Bang Ben. Si gondrong kurus sekali dia. Ya, Bang Rabbani kayak gitu digantung di kayu, patah tuh kayunya Bang. Bener patah tuh kayu.
Kalau ini pakai pasak bumi, Bang, takutnya pasak bumi itu. Ya, oke, silakan Garda. Ada yang mau ditanya seputaran tentang iman Islam? Silakan Garda. Silakan. Buat teman-teman di bawah, tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, love orange-nya di share-share teman-teman ya. Sudah hampir 2 jam kita live-nya. Tap-tap layarnya harusnya sudah 250. Ya, kameranya diaktifkan lagi Garda. Garda, Gimana bang? kameranya Gimana, Bang? diaktifkan lagi. Kameranya. Ya, suara anak-anaknya jangan dikasih apa ya. Nanti kena banned suara anak-anak. Silakan. Nggak bisa. Banyak kali anakku pasukannya gimana? Ya, silakan. Apa yang mau Gimana? ditanyakan? Udah jelas suaranya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, Garda? Nggak ada aja, salam kenal aja buat abang Pahrun Sianipar. Nah, salam kenal aja dulu bang, karena bang itu oten umat Hayalan saja. Apanya yang dihayalkan bang? Oke, coba kita uji satu-satu ya. Coba kita buktikan. Apakah teman-teman oten ini termasuk orang-orang yang percaya atau orang beriman, atau hanya sekelompok orang yang menghayal sesuatu di mana hayalan itu tidak akan mungkin jadi nyata dan tak akan pernah akan jadi nyata. Ya, kita mulai dari penyebutan dulu. Penyebutan Kristen ini tadi. Arti Kristen itu setahunya Dinda Garda apa? Arti kata Kristen. Iya bang. Apa bang? Arti kata Kristen itu setahunya Anda apa arti kata Kristen? Kata Kristen. Pengikut Kristus Yesus bang. Pengikut Kristus Yesus. Oke. Kalau boleh tahu, untuk membuktikan apa arti kata Kristen itu ada hayalan atau sebuah kenyataan, coba bisa Anda berikan satu ayat saja di dalam Bible di mana Yesus pernah menyebut murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen. Hai umat Kristen, hai orang-orang Kristen, pernahkah Yesus berseru seperti itu? Gimana mau nanggapinya bang, apanya untuk nyari ayat-ayatnya hari ini? Jadi abang kan udah terbiasa baca-bacanya, udah setiap hari ku tengok ikuti live-nya Bang Pahrun Sianipar. Iya, jadi ya kita sendiri pun mau nyari-nyarinya kan seperti abang jebak-jebak juga kan. Gimana mau cari Alkitab saya satu hari ini nyari-nyarinya kan. Jadi makanya gini, buka saya tanyakan, yang saya tanyakan setahunya Anda, sepengetahuannya Anda, pernahkah Yesus menyebut pengikutnya dengan Kristen? Atau berkata pengikut-pengikutku adalah Kristen? Pernahkah? Atau orang-orang yang percaya padaku Tuhan adalah Kristen? Pernah? pasti ada bang. Ya, di mana tertulis? Makanya enggak, kita kan nggak saban hari buka-bukanya, jadi pasti ada bang. Ya, karena Anda tidak bisa menunjukkan data, maka untuk saat ini kita katakan itu cuma hayalan saja ya. Karena tidak tunjukkan data kan? Nggak apa-apa bang. Oke, Iya. bisa. Oke, siap, bisa. Kita catat. Bang. Yang kedua. Iya. Apakah Yesus pernah menjanjikan surga atau kehidupan yang kekal penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang memanggil Dia Tuhan dan menyembah pada dirinya? Ada bang, ada. Di mana tertulis? Ada di Matius, Lukas, Yohanes, ada itu. Dia Matius berapa? Gimana saya bilang bang? Atau saya ambil Alkitab, saya cari-cari dulu, nanti kelamaan penontonnya. Saya buka Alkitabnya. Karena gini, secara eksplisit ada tertulis dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 di mana Yesus mengusir
mengusir orang-orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia dan bermujizat dengan nama dia. Bahkan sebuah kejahatan di pandangan Yesus adalah ketika memanggil dia Tuhan. Gitu loh. Berdasarkan ayat itu, saya juga minta satu ayat di dalam Bible kalian di mana memuatkan narasi-narasi sejelas itu. Adakah Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang manggil dia Tuhan dan juga menyembah pada dirinya? Ada bang, ada. Akulah jalan Ya, di dan mana kebenaran. tertulis? Akulah jalan Tidak, dan saya tanya kebenaran. surga. Yang saya tanyakan janji surga dari Yesus untuk Kristen, bukan jalan dan kebenaran. Saya tidak tanya itu. Dengar dulu bang, belum sampai ku sampaikan. Belum sampai, masih saya sepotong. Yang saya sepotong, tanyakan data, timer, Pak Garda. Yang saya tanyakan data di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dirinya. Ada atau tidak ada? Kalau memang tidak ada, kalau memang ada datanya, baru Anda menjelaskan. Kalau tidak ada datanya, katakan tidak ada. Biar kita lompat ke pertanyaan ketiga. Ada bang. Di mana tertulis? Di antara kitab mulai dari Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu ada itu bang. Oh, itu bukan data namanya. Jadi Itu kira-kira itu. Kira-kira bang. Sabar orang abang biar ku buka kan, biar ku ambil Ya, coba Alkitab. bukakan, carikan. Coba carikan, saya kasih Anda kesempatan untuk mencarinya, silakan. Carikan ayatnya, Sabar silakan. Sabar abang ya. Ya, saya insya Allah saya berupaya itu sabar. Lucu-lucu ya pasien Bang Faruk ini ya. Buru-buru siap Bible, siap pakaian pun belum. Tidak siap pakaian, apalagi siap Bible. Harus lembut ya. Harus lembut. Iya. Itu lembut itu. Oh itu honorari Aritonang Raja Guguk. Ya, Aritonang lembut Raja ya, Bu, Guguk. ya. Kita ajaran kasih di sini. Iyalah. Bang Faruk Sanipar sama Nora Aritonang Raja Guguk. Jangan dimarah-marahin. Nanti kalau dimarah-marahin aku turun aku ya. Saya cari-carikan bang ya, ini Alkitab ini bang, ini Nora. Iya, carikan. Iya. Dia sewaktu Yesus itu sudah tentang dari kematiannya, kita lihat terus. Tunggu dulu. Nanti dapat itu bang. Ingat ya, data yang dicari di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dirinya. Iya, tunggu bang, biar ku bacakan bang. Tunggu bang ya, Yesus, tunggu bang ya, tunggu sebentar. Yesus, Sekran Bang Ahmad, barakallahu fikum. bang ini paling cukup sabar untuk cari dulu. Ini baru 2 kali aku naik kapalnya. Yesus. Buat teman-teman yang para penonton, kadang saya lupa juga ayatnya yang nonton orang Kristen. Nah, tolong dibantu saya, udah pegang Alkitab. Memang itu selesai kematian Yesus baru dia naik ke surga, baru dia biasanya ada menjanjikan itu untuk ke Saya bantu sana. Pak. Jadi, Pak buka supaya lebih Matius kaya 7, Iya. Matius 7 nomor 21 Iya. sampai 23 dibacain Pak. Matius 7 nomor 21 sampai 23 dibacain Pak. Nah, itu ayatnya Pak. Nah, kecil Pak bacanya Pak. Iya.
Saya bantu. Baik nih saya sama bapaknya. Dan apa yang apa itu setuju tadi? Itu jawabannya di situ. Coba dibaca Pak, yang kenceng Pak. Masih setuju ayat berapa tadi? 21 sampai 23. 21. Jangan lupa itu Roh Kudusnya disertai ya. Dibaca Pak, Iya, yang keras iya, Pak. Pengajarannya ini tentu judulnya temanya pengajar yang sesat. Pengajar yang sesat itu cari mawar-mawar, cari apa? Cari seperti pelayanan orang miskin ini yang pengemis. Ini Ya, kan ada dibaca aja, temanya dibaca. hal pengajaran yang sesat. Ini banyak ini di live-live sekarang ini. Berkati Bunda Iris. Ada datanya Pak Garda. PR dulu lah Pak Garda ya. PR dulu ya kalau nggak ada datanya ya. Berarti hayalan dong. PR dulu ya. Aduh udah berkelimat dia itu. Jangan keras-keras lah. Ya nggak boleh, kita nggak boleh. PR dulu ya Pak Garda ya. Bantu, PR dulu. Oke. Sekarang Gimana yang Teh? ketiga. Maksudnya gini, salam lah sama si Nora ya kan. Salam sama Nora. Panjang umur sehat-sehat ya. Dan juga Abang Janipar. Diberkati Tuhan Kenapa Pak selalu. Garda ucap-ucap salam? Pak Garda mau meninggal. Ya, namanya orang sebangsa setanah air. Orang sebangsa setanah air kan. Bye-bye. Ucap perpisahan dia itu kenapa mau meninggal apa gimana? Bisa di- Aku jadi nggak enak loh melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Tadi kan Yang ketiga nih ya, yang ketiga nanti dulu ucap salam, nanti dulu apa ucap perpisahan nanti dulu Pak Garda ya. Jangan meninggal dulu lah sebelum aku sampaikan yang ketiga ini ya. Iya, iya. Oke, yang ketiga ya. Teman-teman Kristen kan yakin dan percaya segala peribadatan yang mereka lakukan itu yang dengan menyebut nama Yesus. Udah keringatan dia itu. Yang dengan menyebut nama Yesus itu adalah jalan terang dan keselamatan yang dimiliki oleh teman-teman Kristen yang menjadi cikal bakal bagi kalian nanti mendapatkan sukacita setelah kematian nanti. Yang jadi pertanyaannya ini ya Pak Garda, apakah Yesus pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen perihal tentang beribadah ke gereja hari Minggu, segala bentuk peribadatan di dalam gereja seperti nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, joget-joget, bahkan tak sedikit dari mereka yang kerasukan, sakramen perkawinan, sakramen penguburan. Pernahkah Yesus memberikan pengajaran hal itu kepada teman-teman Kristen? Kalau pernah, mana datanya? Pengajaran apa? Ke gereja hari Minggu, bentuk peribadatan yang kalian lakukan di gereja seperti nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, berkeringat dia. Udah lihat. Tenang. Bapak tenang. Nora sudah jinak Pak. Nora. Bapak tenang, nggak usah takut. Nora sudah jinak. Tenang aja. Nggak selera aku lagi. Iya, lagi. Jago jadinya udahlah. Iya Pak Garda masih kuat. Masih kuat Bang. Alhamdulillah kalau masih kuat. Iya, yang ketiga lah ini saya tanyakan ya. Pernahkah Yesus memberikan pengajaran kepada umat Kristen seperti ke gereja hari Minggu, segala bentuk peribadatan yang kalau kalian lakukan di gereja, sakramen penguburan, sakramen perkawinan? Pernahkah Yesus memberikan pengajaran-pengajaran seperti itu? Jika pernah, di mana tertulis Yesus menyampaikan pengajaran yang seperti yang kalian lakukan? Silakan. Iya, ada Bang. Makanya orang Kristen itu ada Bang, ada. Iya, di mana tertulisnya Pak Garda? Kalau ada di mana tertulisnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lagi. Si Nora ketawa-ketawa aja kerjanya. Iya, kalau memang ada di mana tertulisnya? Nyari-nyarinya lagi nanti Bang.
Oh, berarti Kita cari PR itu. dulu ya. Untuk saat ini nggak ada ya. Untuk saat ini berarti nggak ada ya. Cair terus diberkati ke depan Muhammad. Tidak ada. Oke. Ini hasil rangkuman dari diskusi kita tadi ya, Pak Garda. Yang pertama, Yesus tidak pernah menyebut Kristen ya sebagai pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepada dia. Fix hanya hayalan saja berarti iman kalian. Yang kedua, Yesus tidak pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan, menyembah pada dia. Bahkan kebalikannya, dalam Matius 7 nomor 21-23, Yesus itu mengusir, menyangkal orang-orang yang manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia dan berbuat dengan nama dia. Bahkan Yesus mengatakan, orang-orang yang menyebut nama dia, ya, bermukjizat dengan nama dia, itu adalah si pembuat kejahatan. Yang ketiga, Yesus tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kepada iman Kristen, seperti pengajaran untuk menyembah kepada dia di hari Minggu, segala bentuk peribadatan yang kalian lakukan di dalam gereja di hari Minggu, seperti tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, tak sedikit dari kalian kerasukan. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan. Ya, bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan dan juga sakramen penguburan. Oleh karena itu, ketika ya Pak Garda beriman, meyakini Yesus itu adalah jalan, Yesus itu mengenal kalian, Kristen itu adalah pengikut Kristus, tapi kalian tidak bisa menunjukkan datanya, berarti yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Yang kedua, karena kalian tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah kepada dia, maka yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Yang ketiga, karena kalian tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada kalian, seperti beribadah ke gereja hari Minggu, sakramen penguburan dan juga sakramen perkawinan, maka yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Jadi fix ya Pak Garda ya, untuk saat ini ya rangkuman yang bisa kita ambil, iman Kristen itu bukanlah iman, melainkan hayalan saja. Pakai kipas, Pak Garda. Seperti ini lagunya ya. Yesus sebut murid Kristen, hayalan saja. Yesus menjanjikan surga pada Kristen, hayalan saja. Yesus suruh ke gereja, hayalan saja. Yesus suruh sembah dia, hayalan saja. Hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Tapi ya, supaya diskusi kita ini fair, saya berikan Pak Garda ruang dan waktu untuk menyampaikan hayalan-hayalannya kepada kami. Ya, untuk menyampaikan dan menarasikan hayalan-hayalannya kepada kami. Silakan Pak Garda. Ingat teman-teman ya, ini hanya sebatas hayalan, tak perlu ditanggapi. Apapun dikatakan oleh Pak Garda tak perlu kita tanggapi, apalagi kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, karena ini hanya sebatas hayalan saja. Tidak boleh kita mengekang dia dalam berhayal dan juga berimajinasi, bahkan bermimpi. Jika kalian ingin melihat manusia terbelah matanya berjalan-jalan di atas bumi ini, tapi dia sedang bermimpi, lihatlah teman-teman Kristen. Silakan Pak Garda, sampaikan hayalan dan cita-cita Anda serta mimpi Anda di sini. Silakan. Sebenarnya kan begini Bang, jadi tak usah, kalau itu kan mau dosa mau apapun tentang apapun kan kita maunya orang baik gitu kan. Tadi pun judulnya jadi orang baik gitu. Dari mulanya Kristen Islam itu abang adik itu sebenarnya waktu zaman Abraham. Jadi perlu disimak dari sana. Sekalipun saya tahu tentang agama Islam, saya tidak mau untuk mengucapkan ataupun melecehkan, karena bagaimanapun Abraham yang pertama kawin dia sama Sarah yang ada anak Ismail. Di sana perjalanannya itu kita kenal mereka
warisannya dari Ishak sama Ismail. Dari Ismail ya pisahlah kita. Jadi saya juga merasa berdosa kalau umpamanya saya satu Tuhan, Ishak dan Ismail. Saya merindukannya di sana. Kenapa sebenarnya harus ada? Jadi malu saya sebenarnya membuka ini atau live ini di warung-warung menjadi salah satu perpecahan, menjadi suatu masalah. Karena saya anggap adik saya atau abang adik satu keluarga. Hanya di zamannya Daud, kami tidak mengikuti lagi kitabnya Ismail, kami ke kitabnya Ishak. Jadi kalau di dasarnya mulanya itu adalah kita satu Tuhan kita, yang tidak bisa terpisahkan. Satu Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud. Nah, itu kami bawakan ke ranah sini sampai ke zaman Daud, yaitu zaman Tuhan Yesus. Kalaupun kami tidak ada dibukukan tentang Ismail, ya kami pun pinginnya tahu cerita Ismail, anaknya Sarah, pinginnya tahu. Kenapa kitab itu? Karena saya orang Kristen juga, yang misionaris orang dari Israelnya datang, orang Amerika. Kita ini produk mereka, nenek mereka yang saya sembah, bukan atau nenek orang Batak. Jadi produk mereka. Sabar dulu, Pak Garda. Aduh, Bapak terlalu jauh tuh bermimpinya, Pak Garda. Itu mimpi yang terlalu tinggi kali itu, tapi jatuhnya sakit. Terlalu jauh mimpinya. Oke, kita kaji dulu ya. Kristen ini bani apa? Coba kita kaji. Kita kaji ke situ nanti ya. Anda tadi mengutip kata Ibrahim atau Abraham. Ya, Abraham itu memiliki dua anak, yaitu Ishak dan juga Ismail. Ishak itu memperanakkan Yehudi atau Yehuda melalui Yakub. Iya. Dari Yakub lahir anak keturunannya Bani Israel. Ya, Bani Israel ini tidak pernah melahirkan, tidak pernah melahirkan anak keturunan yang pemakan babi. Tidak pernah dari Bani Israel ini diutus seorang nabi, di mana nabi itu diutus untuk umat-umat memakan babi. Dan juga Bani Israel ini juga tidak pernah, tunggu dulu Pak Garda, bentar Pak Garda. Bani Israel ini juga dari seluruh nabi-nabi dari Bani Israel, anak keturunan dari Ishak, tidak pernah menubuatkan bahwasanya Tuhan itu akan turun ke dunia, mati di kayu salib dalam kondisi terhina. Nah, sabar dulu Pak Garda, bentar dulu. Ya, sebentar dulu Pak Garda. Bentar dulu sebelum kita mengatakan kita bersaudara, sebentar dulu, melalui nasab, bentar dulu. Nanti kita kaji dulu sebentar. Kita kaji dulu, apakah Islam dengan Kristen itu bersaudara berdasarkan nasab? Bentar dulu ya. Ini Ismail. Ismail itu memperanakan Bani Arab. Bani Arab dari nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW bukan satu-satunya nabi yang dari Arab. Sebelum dari dia pun ada nabi dari Arab seperti Shu'aib, Soleh, itu dari Bani Arab. Nah, dari Bani Arab ini lahirlah nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW membawa ajaran Islam. Dan kami yang menjadi umatnya. Oke, sekarang saya tanyakan, ya, mana dia? Kabur. Pak Ishak. Kabur. KPR 11 nomor 26. Paulus melahirkan Kariste. Nah, ketika kita mau membahas tentang Paulus ini tadi, ini anak keturunan siapa Paulus? Bapaknya Paulus ini siapa? Sebelum kita menarik Paulus ini kepada Abraham. Paulus ini bapaknya siapa sebelum kita tarik dia kepada Abraham. Jadi jangan kalian ngaku-ngaku kalau kita abang beradik. Ya, Bani Israel nggak pernah abang beradik dengan pemakan babi. Kami pun umat Islam tidak pernah punya sepupu dari pemakan babi. Bani Israel tidak pernah memiliki saudara yang mempertuhankan sosok manusia mati tergantung di kayu salib untuk menebus dosa. Kami juga ya dari Bani Ismail tidak pernah mengajarkan ya untuk menyembah kepada Tuhan yang lahir turun ke dunia, mati dalam kondisi terhina untuk menebus dosa. Kalian Bani siapa? Nah, itu harus kita kaji melalui data-data dalam Bible. Ya, kita ungkit nanti kalian Bani siapa. Ya. Kalau kita berpegang kepada Yohanes 8
nomor 40 sampai 44, di mana di situ Yesus mengatakan, jika kalian datang daripada Abraham maka kalian akan mengasihi aku, tetapi kalian ingin membunuhku. Ketika orang-orang Yahudi pada masa itu ingin membunuh Yesus, berniat ingin mencelakakan Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi Tuhanmu atau Bapakmu. Dan yang menyatakan keinginan iblis itu siapa? Oten. Otenlah satu-satunya di luar dari selain dari yang bukan orang Bani Israel percaya dan sepakat dengan kematian Yesus di kayu salib, menginginkan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ingat ya, kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40-44, kalau menginginkan kematian atas diri dia, kecelakaan atas diri dia, iblislah yang jadi Tuhan kalian. Kan gitu, atau bapak kalian. Teman-teman Kristen menginginkan kematian Yesus. Berarti Kristen ini umat siapa? Kristen umat siapa? Umat siapa teman-teman? Tapping teman-teman di bawah, umat siapa? Kristen berarti umat siapa? Bukan Bang Samsul, umat siapa? Yohanes 8 nomor 44. Iblis. Nah ini Iblis. si Bilis. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku bahwasanya kami bersaudara dengan Anda gitu loh. Karena ketika Ismail oleh Tuhan itu dijanjikan menurunkan 12 raja, Ishak oleh Tuhan dijanjikan menurunkan 12 suku, kalian ikut-ikutan, tapi kalian cuma menurunkan 12 murid. Beda. Yang satunya 12 raja, satunya 12 suku, penumpang gelap menurunkan 12 murid. Ya, jangan ngaku-ngaku lah, kalian ini penumpang gelap loh kalian ini. Jangan ngaku-ngaku saudara kami. Nggak mau saya ngaku-ngaku saudara karena kalian itu. Mas penumpang gelap kalian itu. Tapi yang paling saya sikapi ini bukan yang Bapak yang terakhir. Yang terakhir ya biasalah. Kalau Pak Jos agak ragu-ragu lah. Ini loh Hanso ini loh. Hanso dulu ini getolnya mempertahankan Tritunggal. Gitu ya. Dengan pengakuannya sendiri, karena saya sering mendapatkan edukasi di Room Muslim mengenai konsep ketuhanan, yaitu Tuhan itu satu gitu ya, nggak bisa ditafsir-tafsir lagi seperti Tritunggal dan seterusnya. Alhamdulillah si Hanso ini sudah memutuskan meninggalkan Tritunggal, tapi sayangnya larinya ke JO, larinya ke Yesus Only juga. Tapi ini kan biarlah untuk sementara di sana sama Herdi Brotom dan kawan-kawan dulu lah. Artinya ada pergeseran sedikit, tapi ya gesernya juga masih salah sih, karena masih salah Tuhan juga gitu. Itu sih yang saya tanggapi. Yang momen penting sore hari ini ya saya beri apa ya, topik yang cukup mudah-mudahan viral begitu ya, bahwa Hanso penganut Tritung bertobat. Itu tagline-nya teman-teman. Hanso penganut Tritunggal bertobat. Gara-gara sering diskusi dengan Bunda Nora. Itu tagline hari ini teman-teman. Kalau untuk Tritunggal biarlah dulu sementara begitu. Ntar juga pulang sendiri ngitungnya gitu. Udah jelas di situ 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ya kalau udah 3 ya 3. Inilah Tritunggal teman-teman kita. Ini udah tertulis 3 kok, masih aja dibilang 1. Nah ini sulit untuk dipecahkan misteri ini dengan pakai akal, kecuali ya diamin aja gitu loh. Itu Bang Parok, tagline-nya hari ini, Hanso bertobat dari Tritung ke JO. Gitu kira-kira. Makasih. siap Bang Rizal.
Ya, dinaikkan lagi yang lain moderator. Kalau gue bilang Ya teman-teman Tritunggal kalau mau naik monggo-monggo saja. Saya udah bisa ngomong nih. Tadi sih ada gawean dikit. Karena konsep Tritunggal itu memang ya selama Yesus hidup juga nggak pernah ngajarin tuh. Semua para nabi yang ada nggak pernah tuh ngajarin yang demikian Tritunggal gitu. Tahu konsep ini tiba-tiba apa namanya ke mindset mereka ini. Tapi oke lah, kita nggak boleh maksa orang. Biarlah menjadi bahan diskusi sepanjang masa. Tapi semakin didiskusikan, semakin mereka mau menyimpulkan, malah semakin lari dan semakin sulit untuk dikendalikan. Ada beberapa pakar-pakar Kristen juga yang sering kita diskusi bersama teman-teman. Nah, dia mengakui bahwa konsep Tritunggal ini itu nggak bisa dijelaskan dengan tuntas dan masih misteri. Gitu kira-kira. Apakah teman yang dibawa ingin diskusi? Silakan naik. Apa itu, Mas Ben? Ya, itu boleh dikatakan satu. Kenapa? Karena ketiga itu ya satu hakikat. Hakikatnya jari. Hakikatnya jari tangan. Tapi 3 jari, tapi satu hakikat gitu. Itu jawaban sederhananya. Sama-sama jari itu 3, tapi satu hakikat. Nah, tapi jumlahnya 3. Untuk supaya dia menjadi satu, ya diturunkan 2. Silakan yang baru naik Pak Ahmad. Assalamualaikum. Belum duduk dia. Sama, beli rokok 3 ya. Rokok 3 bungkus itu ya satu hakikat. Hakikatnya rokok tapi jumlahnya 3. Nggak bisa bayar 1 dong, enak aja. Ibu-ibu yang baru naik silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai hari. Ya Allah. Apa? Kok jadi orang Yahudi? Ya Allah. Ya, makanya dengarkan aku jelaskan ya. Yesus mengatakan di Matius 28 dan di Markus 16 itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Nggak Itu ada perkataan ceritanya, Yesus kasih. sebelum terangkat ke surga. Ya yang jadi masalah ayat itu muncul abad keempat, Ci. Gimana, Ci? Gimana? Ayat itu muncul abad keempat gimana? Bukan muncul di di abad keempat, tetapi mungkin dicatat di abad keempat. Tetapi itu dapat dari mana dia? Yesus Dapat dari mana? setelah bangkit dari kematian dan Ya Allah mau ya naik ke surga. Rob. Kok ente mengatakan dicatat abad keempat? Berarti sebelumnya nggak ada catatan itu? Nggak ada? Nggak ada berarti? Oke, itu ada dicatat murid-murid Yesus itu ada. Di mana tertulis? Ya, Di manuskrip apa? Kan Di manuskrip apa? perintah Yesus beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, murid-muridnya memberitakan sampai ke Roma, sampai ke seluruh dunia gitu. Nah, kalau ada dia mengatakan muncul di abad keempat, itu ada imam-imam membayar prajurit-prajurit Romawi untuk berbohong, bukan dong? Ada Kok itu untuk ayat di berbohong? Alkitab. Ada. Jadi Apalah ini? prajurit Romawi itu dibayar supaya berbohong. Kita Baik, buka sekarang saya ayatnya. tanya. Saya ikutin sekarang. Matius 28:19. Yesus ngomong sama siapa itu? Sama muridnya atau bukan? Saya tanya. Sama murid-murid Oke. dan pengikut-pengikutnya. Oke, kata Yesus apa? Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Betul?
Iya, benar. Oke, di antara 11 murid Yesus, siapakah yang membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa? Jawab. Jawab. Ayo. Ayo. Oke, semua murid-murid Yesus membaptis atas nama Bapa. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana? Nah, itu Paulus bentar. Mana dong. buktinya? Awalnya ya bentar. Mana? Awalnya, Tunjukkan ayatnya. Ya, bentar dong. Iya, aku buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa? Awal. Kisah Para Rasul berapa? Bentar dulu makanya. Bentar. Kisah dulu. Para Rasul berapa? Awalnya- Tunggu, saya buka. awalnya, Jangan ngomong. Bentar dulu makanya aku kasih tahu. Kisah Terus Para Rasul awalnya berapa? membaptis Jangan kau ngomong atas ngechat nama terus. Yesus, kan? Kisah Para Rasul Lalu, berapa? Ya makanya dengarkan dulu. Enggak, jawab dulu Lalu Kisah Para Rasul Petrus- berapa? Iya. Kisah Para Rasul Ya, berapa? makanya dengarkan dulu penjelasannya. Enggak, Kisah Para Rasul berapa? Jawab dulu. Saya buka sekarang, saya buka. Kisah Lalu Para Petrus Rasul. berjumpa dengan Paulus Kisah dan Para dilakukan Rasul. pembaptisan ulang. Kisah Para Rasul berapa? Dilakukan pembaptisan ulang. Makanya Ya, Kisah baca Para Rasul keseluruhan. berapa? Kisah Para Rasul berapa? Dibaptis ulang loh ya. Kisah Para dibaptis Rasul ulang. berapa? Kisah Para Rasul berapa? Berapa? Ayo. Kisah Para Rasul berapa? Ayo. Oh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kayak ginilah Rasmi ini ya. Kisah Para Rasul berapa? Mana? Ayo. Ayo. Mabok. Ya. Pak Arif, Assalamualaikum Pak Arif. Mana? Ayo. Oke, jangan itu loh, cari pembenaran itu. Kisah dengan Para benar, Rasul berapa? ya. Saya tulis sini. Kisah Para Rasul Ya berapa? bentar dong. Aku Iya, lagi silakan. nyari Ini. Iya. Ya, tapi aku Dia tahu. juga nyari. Aku tahu Berarti itu nggak dilakukan tahu. pembaptisan ulang. Berarti nggak tahu berarti. Lagi nyari, ternyata dia juga proses nyari ternyata. Walah, dia juga prosesnya. Di mana? Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Allah. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Sebentar loh, aku lagi nyari loh lah. Berarti kau nggak tahu. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngomong dulu, dalil kemudian. Iya, betul. Aduh, ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Penting congor dulu ya. Aduh ya Allah. Ayo, KPR berapa? Ayo. Silakan. Bang Indra, makasih Pak Indra. Masya Allah, makasih loh Pak Indra. Oke, kisah Para Rasul 2 ayat 38. Oke, saya bacakan ya. Di sini Anda diem. Anda diem. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Mana Bapak Putra dan Roh? Dalam nama Yesus loh. Dalam nama Yesus doang, mana Bapa, Putra dan Roh Jadi Kudus, kan mana? bentar dong, bentar. Maka di situ untuk pengampunan dosa maka kamu akan menerima karunia Roh Bukan Kudus. itu, Kan bukan di situ. karunianya yang saya tanya, pembaptisannya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan merubah-rubah ayat. Yesus kan itu perkataan Yesus. Jangan dirubah ayatnya. Baptislah mereka dalam nama. Nah.
nama Bapa, Iya. Putra dan Roh Iya, Kudus. bentar. Ah, mana? Itu baru Yesus Iya. Kristus. Itu Oke. baru Yesus, Itu kan gak ada Petrus, Bapa, gak ada kan? Roh Kudus. Iya, makanya dengarkan dulu penjelasannya. Jangan Jadi dijelaskan, situ kan- ayatnya aja. Mana? Iya. Ayatnya. Mana? Ya, bentar. Lalu di situ kan Petrus tadi. Lalu si Petrus ini berjumpa dengan Paulus. Nah, setelah berjumpa dengan Paulus, lalu mereka melakukan pembaptisan ulang. Apa Itu ini? loh. Saya nggak tanya itu loh. Saya bertanya di mana tertulis. Sebentar, dengarkan pertanyaan saya. Di mana tertulis murid-murid dia Yesus? pembaptisan Dengerin ulangnya, dulu. pembaptisan ulangnya supaya Dengerin Roh dulu, Kudus dengerin. Oke. Saya bertanya, di mana tertulis Jadi, gini. secara lengkap? Di mana tertulis secara lengkap? Jangan dipotong-potong ya. Secara lengkap ya. Di mana tertulis dibaptis, murid-murid Yesus membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana? Di mana? Jangan diubah ini. Makanya gini loh, makanya kamu harus mengerti si Petrus dan si Paulus itu dalam Lah, kau turun. mengabarkan. Nggak ngerti apa-apa, ternyata nggak nyambung. Ini di sini dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aduh, ya salah. Apa yang ditanya, apalah yang dijawab. Aduh ya Allah, Rasmi belajar dulu lah, Dek. Jangan gitu lah, Dek. Dan capek juga kadang. Thank you teman-teman yang sudah memberikan gift. Masya Allah, barakallah. Insya Allah saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Tapi saya di sini nggak minta gift. Saya nggak minta gift. Tapi kalau yang memberi gift, saya ucapkan matur suwun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke. Cuman asal bunyi doang di ayatnya aja. Di kisah para rasul itu Petrus membaptis dalam nama Yesus. Mana Bapak dan Roh Kudus? Dalam nama ini maka kamu akan menerima butuhnya. Kenapa sih kalian itu harus begitu? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu teman-teman? Kenapa? Aduh, minta timun kasih terong. Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Heran juga ya, kenapa bisa gitu ya? Nggak habis pikir saya. Doktrinnya kuat betul, doktrinnya kuat betul. Pendeta Togab, Pak. Togab Siburia nih, Togab ini pendeta Togab ini. Togab. Bang, saya mau nanya. Asal Anda Kristen boleh. Bang Bakyu siapa nih? Bakyus CS. Makasih, Bang. Kristen silakan naik ke atas. Pak Togab menolak. Sri Situmorang. Tolak lagi. Tolak pula. Mana Bang Iqbal? Lagi sibuk teman-teman. Rasmi itu penghujat deh. Oh, mungkin. Kita cek dulu ya. Halo bro. Apa bang? Halo. Islam Kristen bang? Katolik bang. Oh Katolik. Dari mana bang? Ya? Dari mana kalau boleh tahu? Aku dari timur bang. NTT. NTT ya. Oke, tepuk tangan. Gimana toleransi di umat beragama di sana aman nggak bang? Aman ya? Abangnya orang mana juga? Saya orang Jawa Timur bang. Timur? Jawa Timur.
Oh Jawa. Oh iya. Iya salam. Salam ya bang. Iya bang. Lagi di kapal kah ini? Lagi di kapal kah? Atau gimana? Iya mau berangkat ya. Berangkat kemana bang? Berangkat ke Sumba, dari Kalimantan. Oh, berangkat ke Sumba. Ya udahlah, lanjut bang ya. Iya bang. Yo, thank you. Makasih ya. Yo, makasih. Tenangkan jiwaku. Bergegaslah sayang. Hola abangku yang ganteng, hola bunda inisial 18. Kirain bunda, mohon maaf, siapa ini? Oh abang, kirain bunda. Astagfirullahaladzim, kirain bunda atau ibu. Ternyata apa? sorry bang. Bagaimana resmi tadi dek? Karena saya tinggal sholat rasmi muter-muter aja kayak kayak kipas angin, ngapain turunin lah daripada saya stres kan. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi. Lisna Collection. Oh ini sebentar saya cari ya. Autumn Afim, Autumn Romian, Boru Pardede. Biasanya kayak gini Kristen nih. Hotel pada takut naik Mas Bolo. Betul. Mas Ardi disangka gay. Aduh. Alhamdulillah saya punya istri kok. Saya punya istri. Cari yang waras dikit susah teman-teman. Cari yang waras itu susah. Teman-teman selamat menjalankan aktivitas. Bagi yang memang hari ini masih bekerja sampai lembur, saya ucapkan selamat lembur gitu. Aku doakan semoga Oten mau naik. Iya tapi naiknya ya kalau bisa saya berdoa ya semoga yang naik itu yang pintar-pintar lah, jangan yang bodoh-bodoh lah. Masa yang naik bodoh-bodoh ya kan. Tahu nggak teman-teman? Saya tuh takut dengan apa? Takut dengan kebodohan. Takut, makanya saya belajar biar nggak bodoh gitu loh. Aduh. Assalamualaikum Ardi, saya Waalaikumsalam. Ya, kalau tema validitas data ini mereka nggak bisa. Tapi tadi ada pelaut tadi, kenapa turunnya sayang kali bah? Iyalah Agatha of Palirmo. Ditundang, ditolak. Ditolak. Hanya teman habis ini. Hanya teman. Agatha. Kalau pakai nama asli Agatha dia nggak mau naikin saya teman-teman. Nggak mau. Mamet 234 Mamet. Ah ini. Kristen apa Islam nih ya? Kenapa kau kabur tadi? Lah kau nggak jawab pertanyaan saya kok. Gimana coba? Loh, orang kau nggak jawab juga. Kan saya dulu yang tanya. Kau Gini mengatakan bahwasanya kalau diskusi itu harus adil. Kau tadi sepakat nggak diskusi dengan saya bahwa saya adil? Sepakat kan? Ya kan? Loh, dengerin dulu dong, gantian ngomongnya. Nanti kau tak kasih waktu. Kau kasih waktu nanti, gantian ngomongnya, oke? Oke? Nah, silakan. Nah, oke. Kau tadi kan sepakat dengan saya bahwasanya diskusi harus pakai data. Kalau saya buka data, kau buka data. Kalau saya baca data, kau baca data, betul?
Terus? Betul. Nah, sekarang saya buka data sekarang. Sekarang santai, saya buka data nih. Aku dulu dong. Santai Saya lo, dulu santai. ngomong. Loh, Santai dulu, Tadi kamu dengerin bilang dulu. saya kasih, Santai saya dulu kasih. dong, Dinda. Santai, Dinda. Santai, Dinda. Santai lu, santai udah. Santai, Dinda. Dinda. Santai, Dinda. Santai dulu, Dinda. Lu, saya mau buka data lo ini, teman-teman. Saya mau buka data. Kenapa dia kok kejang-kejang gini tuh kan? Nggak bisa kan tuh, nggak bisa. Panik. Santai, Dinda. Panik. Dindaku, santai dulu deh. Aduh, Panik. aduh nggak. Ini takut ini orang takut, Halo. takut, 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 Kenapa panik? takut. Ayo buka terus mute-mu, Dek. Kenapa? Buka terus mute-mu. Buka terus mute-mu, Dek. Buka terus. Nggak kedengeran. Buka terus aja, Dek. Orang nggak ngomong. Nggak ngomong. Mainan baru, asik, 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 asik. Makanya dengerin kalau saya ngomong. Saya mau buka data, kau panik, kau nggak bisa jawab. Kalau kau nggak panik, kau dengarkan saya ngomong dulu ya kan. Kalau kau udah dengerin saya ngomong, Panik baru santai, Dinda. Santai Panik. dulu santai, Dinda. Santai dulu, Dinda. Sampai kau- Saya buka data. kau mute. Santai dulu, Kau santai mute. dulu. Santai dulu ya, santai. Santai dulu. Ah. Nih ya. Sekarang saya buka data nih. Saya buka data nih ya. Saya buka data. Sebentar. Ah. Sebentar. Saya buka Buka. data dulu. Nah, sebentar ya. Buka. Sebentar. Iya. Santai. Buka. Iya, oke, saya buka. Tutup Nih. lagi mute-nya, tutup lagi. Santai, Tutup lagi Dinda. dong. Santai. Ya, tutup lagi dong penakut. Santai Ya, dong, santai tutup dong. Nah, ini Tutup ya lah. kan. Saya Mute-nya pakai tutup. data. Saya kan pakai data ya kan. Tutup Nah, lagi mute-nya, kira-kira santai dulu, Dek. Santai. Tutup Dengerin lagi. dulu, Dek. Dengerin dulu, Dinda. Tutup. Dengerin dulu, Tutup lagi. Dinda. Loh. Iya, santai. Kita diskusi tenang aja, Dek. Tutup lagi. Tenang aja, Dek. Tutup lagi. Tenang aja. Tutup lagi. Loh, ini Tutup nggak bisa lagi. diskusi nih Tutup orang. lagi. Ya nggak bisa diskusi. Tutup lagi. Gami. Nggak bisa diskusi dia, teman-teman. Tutup Ini memang lagi. seperti ini dia, teman-teman ya. Tutup lagi. Seperti ini memang dia. Inilah pendebat Jadi dia Islam. nggak bisa diskusi dengan saya dengan baik, nggak Jadi bisa. Dia inilah bisanya pendebat Islam. cuman omong-omong doang begini, Inilah ya. teman-teman. Dan dia mengatakan tadi katanya diskusi harus imbang, ya kan? Bisa ditanya. Diskusi harus imbang. Kalau diskusi Jangan harus jawab. imbang, berarti kesimpulannya kan harus Iyalah. buka data. Nah, kalau Kau buka ini data, saya bacakan data. Bisa ditanya. Ketika saya bacakan data, dia takut menjawab gitu loh. Kenapa takut menjawab? Karena dia nggak ngerti yang saya tanyakan. Dia nggak ngerti yang saya tanyakan gitu loh kesimpulannya. Iya kan? Dia ngomong sendiri begini itu karena menunjukkan kepanikan dia, nggak bisa. apalagi bahas tema validitas data. Jangan tahunya Jadi sama sekali dia nggak ngerti soal itu. Dia bisanya cuma menghujat Islam gitu kan. Penghujat Islam di komal saya permainkan sampai kiamat. Saya permainkan sampai kiamat. Serius. Tutup lagi. Malah saya suka. Malah suka. Ya. Malah suka. Iya, Kebetulan. saya juga suka. Saya juga Iya. suka. Kau dengar suara saya suka. Saya juga suka dengan kebodohanmu. Lagi. Suka saya. Lagi. Ayo, ayo. Ayo. Oh, begini Ayo. ya. Ayo, Ayo. jangan kabur ya. Jangan kabur. Saya Jangan nggak kabur ya. Sampai habis baterai. Nggak kabur Iya, saya. jangan kabur. Oke, nggak siap. kabur. Ah, jangan Nggak kabur. Jangan kabur. Nggak kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Cuma menunjukkan. Jangan kabur dong. Lo kok Kamu cuma kabur? Lo kok kabur? Lo kok kabur? Lo kok kabur? Lo kenapa kabur? Loh, kabur sih Mamet. Bukan kiamat teman-teman, bukan kiamat itu.
Nggak ada diturunkan, kau kabur kau. Coba kau naik lagi sini. Kau naik lagi sini, kau naik. Nah, ini udah. Nggak ada yang nurunkan. Yuk naik. Oke. Turunkan lagi ya. Nggak ada yang nurunkan kau. Turunkan lagi. Kan belum saya Ayo. ludahin. Saya ludahin dulu mau nggak? Turunkan Tuh. lagi. Makan dulu dah saya. Itu adalah ludah rohani, makan ludah rohani. Sakit hati ya di situ ya, makanya kalau diskusi yang baik. Saya udah mencoba menunjukkan data, kau protes. Islam agama radikal ya sudah, kau naik dulu silakan. Silakan lumban toruan ya kan. Silakan lumban. Kasihan loh kalau dibawa dengar suara saya tapi nggak bisa membalas suara saya. Kan kasihan kan ya kan? Kasihan loh, kasihan. Serius kasihan. Ini saya jambak lumban toruan. Naik aja lumban. Aduh, hoten ini ya Allah. Mbok ya yang jujur diskusi itu. Saya nggak akan ganggu iman kalian, tenang aja. Itu bukan urusan saya gitu loh. Naik, disuruh naik, takut. Lumban toruan beraninya bicara Islam agama radikal tapi di bawah, giliran disuruh naik takut. Mak. Karena yang naik di Komal saya cuma 2 orang tipenya. 1 tipe orang yang memang pinter, cerdas. 2 tipe orang yang bodoh kayak yang tadi. Nah, kau yang bagian mana? Kau yang bagian mana gitu loh. Kalau orang yang jujur itu dia bisa diskusi kalau jujur. Pinter berarti dia jujur gitu kan. Jadi masalah ini orang-orang kayak kau ini bisa nggak diskusi dengan baik kira-kira? Coba bisa nggak? Silakan lumban. Loh kok kabur lumban? Jangan kabur dulu Dinda. Kandamu belum ngomong sama kau Dinda. Ya salam. Tuh, oh. Nggak berani naik udah dijambak-jambak. Sudah dijambak-jambak tapi nggak berani naik. Udah saya jambak berkali-kali tadi teman-teman. Ini nggak berani naik dia. Punah wis, ya wis. Punah. Enaknya ngeludain si siapa tadi? Saya mau ngeludain dia lagi, tapi coba kita naikkan dia dulu ya. Ada nggak di bawah dia? Saya belum belum puas loh ngeludain 1 kali. Naik lagi dong. Minimal 3 kali gitu loh. Naik lagi. Yoi. Met. Aduh. Hari ini Edis jadi mu'alaf di Kamal Bang Zuma. Enggak lah. Mustahil itu. Lagu hayalan saja Bang Ardi. Iya hayalan saja dia. Iya mustahil lah. Edis malah penghujat wajar dikasih ludah. Kalau Edis mualaf dipertanyakan tuh mualafnya kenapa? Karena dia takut sama orang Islam. Ya, tapi ya mustahil ya kan. Mikana mualaf ya enggak mungkin lah. Mikana mustahil juga ya. Anda sih kopior karena itu nih Bang Ardi. Kapok kan. Oh pior kena ludar. Rasa no. Kan diskusi sing apik. Tidak ada mualaf ora hoax. Style gitu. Oh bisa aja. Assalamualaikum Bang Hardi, bukan Hardi nama saya Ardi. Aduh dirubah. Enak memang Bang, aku pun puas abang ludahin Oten tadi. Agatha gimana menurut Bang Handi? Nggak tahu kalau menurut Bang Handi. Yang ngerti Bang Handi nggak ada di sini soalnya. Nggak tahu. Kurang paham saya. Mungkin nanti saya tanyakan ke Bang Handi ya. Ya Fed Serera Kristen ini kayaknya nih. Ya Fed Serera.
Wait. Tidak dapat terhubung ke host. Set. Jarang online. Waduh. Halo bro. Halo juga. Waduh, lagi nyetel musik nih bro. Lagi main musik nih. Muter-muter lagu aja. Iya, dari mana abangku kalau boleh tahu bang? Oh ya, salam dari Papua. Wih mantap, Papua. Papua mana Pak C? Pegunungan Tengah, tapi kabupaten juga. Nggak kedengeran Pak C. Terlalu kencang musiknya, nggak kedengeran. Oh ya benaran, kan aku provinsinya Provinsi Pegunungan Tengah, Pegunungan. Oh, Pegunungan Tengah. Sabarin. Kabupatennya Kabupaten Duga. Oh, Kabupaten Duga. Ya. Aman tapi di situ Pak C ya, aman ya? Iya kan, kita masyarakat sipil sama kalau iya semuanya orang-orang besar macam pegawai dalam ibu kotanya aman. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga di tempatnya Pak C, semoga semuanya aman terkendali ya Pak C. Kita suka kedamaian Pak C, kita nggak suka keributan ya. Amin. Iya, salam ke keluarga ya Pak C ya. Amin. Salam ke keluarga semuanya ya Pak C ya. Thank you ya. Thank you. Thank you. Oke, selamat sore Pak C. Selamat sore. Sore. Saya kalau sama orang Kristen yang santai-santai aja, santai juga sebenarnya saya. Udah dikecilin tadi musiknya, tapi ya kelamaan lah. Kenceng kali musiknya dari tadi. Enggak saya debat kalau orang-orang yang kayak gitu teman-teman, karena di awal dia sudah menunjukkan wajah yang senyum kepada kita, baik gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Kecuali kalau dia mau tanya baru kita jawab gitu kan. Ya biasanya sih Kristen teman-teman kayak gitu ya. Nggak tahu ya, Papua tuh kebanyakan Katolik atau Kristen ya teman-teman ya. Kurang paham saya. Maras kayaknya tuh Kak. Nggak tahu juga. Mantap Bang. Ya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bukan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enakan ya Bang. Iya, aku nggak enakan orangnya karena santun. Saya tuh ngegasnya itu sama orang-orang yang lucu aja, yang lucu, yang ngeyel gitu kan, penghujat, saya gas tuh, yang botol. Agatha Ovalirmu, kita jambak lagi Agatha. Takutnya minta ampun Agatha itu loh sama saya itu loh, luar biasa takut pokoknya, langsung hanya teman. Bagaimana dengan The Pisau diskusinya? The Pisau siapa ya? Langsung dibatalkan sama Agatha ya. Wih kampret. Takutnya loh Agatha itu loh kalau sama saya. Salah. Mata Pisau. Oh enggak Robert Lele. Oh, pernah diskusi sama dia sih, begitu saya buka data Bible dipotong sama dia. Itulah kenapa. Mata Pisau mungkin. Oh iya, Mata Pisau ya. Ada Cimut tadi. Cimut di bawah nonton saya. Kau tetap layar aja Dinda. Kau di sini aja, jangan kemana-mana Dinda. Saya memberikan wawasan yang luas kepada kalian gitu loh. Ya. Kalau kau minta naik, saya tanya dulu. Saya tanya dulu ya. Kita kasih kesempatan dia ngomong. Oke. Bisa diskusi dengan baik? Bisa? Silakan. Baik. Sebentar ya, data dulu. Oke. Silakan dijawab ini pertanyaan saya tadi.
Ini Kodeks Sinaiticus tahun 350 Masehi. Karena pertengahan abad keempat kita ambil plus minus ya. Mana ininya? Plus minus berarti kurang lebih ya kan? Kurang lebih ya. Kurang lebih plus minus. Plus minus kurang lebih ya. Kurang lebih tahun 350 Masehi. Karena pertengahan abad keempat. Kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, santai dulu, jangan saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan boleh nggak? Iya, boleh nggak saya selesaikan? Saya berbicara sedikit dulu Pak Ardiansa. Iya, Daripada silakan. Anda ngomong panjang lebar, saya kan gini Pak Ardiansa. Ada hal-hal yang saya ketahui, ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Itu Pak Ardiansa. Tapi bagus bagi saya bahwa walaupun Anda seorang jurusannya olahraga, tapi ingin sekali belajar tentang ini, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, ya kan? Oke. Apa yang Anda ketahui ya, mungkin bertanya lagi kan? Nah, kalau Anda sopan begini, dengerin bro. Ingat ya, ingat kata-kata saya. Ardiansa itu, ini Ardiansa ya. Ardiansa itu, kalau lawan diskusi saya sopan, santun, tidak ranah pribadi, tidak menghujat, dan lain sebagainya, maka tidak ada alasan bagi saya bro untuk tidak sopan kepada Anda. Saya ulangi lagi. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berbuat sopan kepada Anda. Paham sampai sini? Iya, saya paham. Tapi sekali. kalau Anda pura-pura sopan ke saya juga bisa pura-pura baik ke Anda. Bisa. Iya. Tenang aja. Jadi saya ini komplit. Saya komplit. Saya nggak akan nyerang pribadi Anda meskipun Anda nyerang pribadi saya. Kenapa? Karena begini bro. Bagi saya, penonton di bawah ini bukan cuma Islam. Ini juga penonton di bawah ini ada juga yang Kristen. Malah tenggelam. Tenggelam. Terus. Enggak, saya dengarkan kok. Bagi saya di bawah ini juga ada yang nonton Kristen juga. Tahu nggak? Rata-rata, aduh, kok malah tenggelam lagi. Enggak, saya ada buka sedikit, enggak apa-apa. Enggak, silakan Pak Ardiansa bicara terus. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Enggak, saya tunggu aja. Ya udah, lanjutin buka dulu deh. Saya setelah buka nanti saya masuk deh. Silakan buka dulu. Oke. Tunggu ya Pak Ardiansa ya. Ya. Saya nggak ngerti dia mau buka apa. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia mau buka data pribadi saya, ya kan? Nggak ada masalah. Terpampang jelas data pribadi saya. Saya tidak akan ini, hanya menyadarkan supaya kita itu sebagai manusia itu harus sadar dirilah, begitulah Pak Ardiansa. Sadar diri kenapa? Maksudnya gimana? Ya, sadar diri kita ini manusia biasa yang tidak terlalu banyak memahami tentang dunia ini. Ya memang. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Emang kau pikir saya maha tahu? Emang kau pikir saya maha tahu rupanya? Ya enggak juga. Lah ya sudah ya sama. Iya tidak maha tahu. Justru saya belajar supaya saya tahu kan begitu. Iya. Nah sekarang begini. Kebetulan gini bro, mau kau jurusan apapun juga dalam kuliahmu, mau jurusan bahasa, mau jurusan matematika, mau jurusan teologi, mau jurusan olahraga, mau jurusan apapun, bahasa Inggris apapun, itu ada yang namanya pembuatan karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah itu pasti yang namanya ada uji validitas. Pasti semua. Jadi makanya kenapa saya bisa masuk ke ranah ini, karena saya belajar. Kalau saya nggak belajar, dari mana saya bisa mengetahui tentang validitas ini? Salah satunya di sini kita membahas tentang uji transmisi kitab suci. Nah, ini menggunakan pemahaman rasional, gitu loh. Akal manusia, logika, logis, secara logis. Karena yang disebut ilmiah itu logis, bro. Nah, kalau sekarang kita bahas secara ilmiah sekarang kita bahas secara ilmiah. Saya tidak akan mentertawakan Anda ketika Anda mau diskusi, mau jujur gitu kan. Dan Anda mau jujur mengakui. Saya nggak akan mentertawakan. Saya berjanji teman-teman di bawah ya. Saya berjanji. Saya nggak akan mentertawakan Anda. Oke. Sekarang saya mau tanya jujur kepada Anda.
tolong jujur. Ini kan Codex Sinaiticus. Ditulis kurang lebih abad keempat, pertengahan abad keempat, sorry. Nah, pertengahan abad keempat, kisarannya kira-kira kurang lebih itu antara 350 tahunan. Entah itu ke bawah dikit, entah itu ke atas dikit. Yang namanya kurang lebih. Kan begitu kan? Kurang lebih ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menelusuri transmisinya, tunggu dulu. Abang tahu nggak transmisi itu apa? Ya tahu lah, masa kata transmisi aja nggak tahu gimana sih Pak? Bukan, yang dimaksud transmisi di dalam sebuah data, bukan transmisi mobil. Gimana sih ah? Kalau transmisi mobil itu beda cerita. Iya, Paham nggak? dengan teks bagaimana Pak? Bukan, Ya, bagaimana? bukan. Ini langsung saya bukakan ya. Jadi biar saya nggak disangka apa? Bukan berarti saya nggak hafal nih. Saya sebutkan dulu sebelum saya buka. Transmisi adalah penerusan pesan dan sebagainya dari satu orang ke orang yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Nih, transmisi. Saya tulis nih. Transmisi. Gini Pak, kalau kita berbicara, ya oke, silakan. Itu KBBI ya. Nih. Loh ya memang bahasa Indonesia kan transmisi. Begini, Transmisi dalam bahasa mana? Gini sabar Pak, izin. Kalau Iya, konteks silakan. dan studi Alkitab itu merujuk pada proses penerusan atau penyampaian teks dari satu generasi ke generasi lainnya. Betul. Memang itu. Loh, memang itu. Betul, memang itu. KBBI itu kan Loh, ini pengertian umum. secara Nah, itu ini misal baku begini. bakunya. Oke, silakan Pak, lanjut. Baik. Misal begini, transmisi kan penerusan atau pengiriman pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Nah, ini kan secara umum lah. Khususnya gimana? Nih khususnya nih. Penerusan pesan Bible, teks Bible dari seseorang ke orang yang sebelumnya, ke orang yang sebelumnya, ke orang yang sebelumnya, ke orang sebelumnya sampai kepada sumber. Sampai kepada sumber. Untuk mencari sejauh mana data tersebut bisa dikatakan valid dan tidak. Betul? Ya. Betul. Nah, kita di sini ingin diskusi baik-baik, Bang. Kalau Abang nggak bisa diskusi baik-baik, ya jadinya kayak tadi. Gitu loh. Saya berharap Anda memang bisa berdiskusi dengan baik. Apa? Karena begini, Bang. Suatu saat kita ketemu lagi, kita bisa diskusi baik lagi gitu loh. Ya, begitu Pak maksudnya. Ngopi bareng juga boleh Pak. Loh, saya siap. Jangankan ngopi bareng, diskusi bareng, diskusi offline, saya pun siap. Gitu loh. Bahkan perjanjian misal kalau kita ketemu bareng nanti takutnya misal kata kalian kan apa geruduk-geruduk atau apa. Ya kita tanda tangan di atas materai bahwasanya tidak ada yang seperti itu. Pak Ardiansa, saya ini orang Jakarta Pak Ardiansa. Nggak mungkin sampai begitulah dengan Pak Ardiansa. Begitu juga Jakarta mana, saya Bang? percaya juga pasti baik dengan saya. Jakarta mana? Saya di Jakarta juga Pak. Jakarta saya di mana? Jakarta Pusat Pak. Jakarta Pusat. Saya kapan hari ke Jakarta loh padahal. Ya. Saya sering ke Jakarta Tebet, tahu nggak Saya Tebet? orang Betawi Pak Ardiansa. Saya orang Betawi. Oke, siap Bang, siap. Oke lah, saya hargailah semuanya. Pokoknya intinya begini, saya nggak peduli Anda orang Kristen, Bang. Anda beriman kepada Yesus silahkan, itu bukan urusan saya. Sampai sini sepakat? Apakah saya menyuruh Anda berpindah agama ke Islam? Tidak kan? Betul kan? Ini hanya diskusi gitu loh. Ini diskusi secara ilmiah. Ilmiah tuh logis, masuk akal. Nah, sekarang kita bahas ke sini. Saya di Mojokerto. Jawa Timur Mojokerto. Ya. Gitu loh. Baik, sabar ya Pak Ardiansa. Sebelum Pak Ardiansa berbicara, saya berbicara juga. Tadi saya ikuti juga yang Pak Ardiansa berbicara dengan nelayan tadi dengan satu lagi itu siapa namanya? Satu ibu ya, namanya siapa saya lupa itu. Jadi fokus dulu ke sini Bang. Kalau kita nanti aja kita bahas. Ya, ini yang saya pahami ya Pak ya, sabar. Ini tentang manuskrip ya. Kalau manuskrip perjanjian baru itu kan ada papirus. Ada Codex Sinaiticus yang Pak Ardiansa omong tadi. Terus Codex Vaticanus ya. Nah, ada juga Codex Alexandrinus ya. Terus Alexandrinus abad kelima ya, itu. Terus ada juga
masih banyak lagi yang lain ya. Ephraim Kayak Unicum. Rescriptus, Codex Ephraim Rescriptus, Ya, Codex ya. Bezai, Codex Alexandrinus, Codex Macedoniensis, apal saya. Tenang aja. Ya, ya. Gimana? Kalau Ada apa dengan tapi itu? kita kan sekarang fokusnya kan berbicara di perjanjian baru ya. Ya, perjanjian baru itu kan aja, nggak usah ke perjanjian lama, karena ada, terlalu lebar perjanjian nanti. baru itu kan ada 4 kitab. Emangnya Betul. soalnya kayaknya bukan Betawi. Ente Betawi mana? Bukan Betawi saya. Bukan di bawah nih. Lu kira Betawi kagak ada yang Kristen apa? Oke. Bang. Saya bukan Kita Betawi, lanjut ya, Bang. Bang. Jangan salah, saya komen yang di bawah nih. Lo ngapain abang? Ngapain abang komen yang di bawah? Ya udah ya, kalau lanjut ente mau lanjut. ketemu saya di kampung sawah aja nih, main-main ke sini nih. Kampung mana? Siapa nih? Siapa? Kampung sawah. Abdul Rosid ya. Ketemuannya di ini nih kampung sawah. Oke Bang, kita lanjut Bang ya. Ya, Oke. nggak ngerti itu Tadi, daerah apa- gitu. Tadi Pak Ardiansa berbicara tentang Markus ya. Saya tertarik Pak. Tadi Pak bilang Markus itu di mana Pak? Diketemukan di apa? Apa ini bahasa? Ini bahasa transmisi atau yang tadi nih? Tunggu sebentar. Saya Ini dulu tertarik yang tadi, diselesaikan. Enggak, ini kenapa nggak diselesaikan? Kenapa? Oke, ini aja dulu. Habis itu kita ke arah situ Pak. Nah, itu. Habis ke sini baru kita ke Markus ya. Ya, siap. Nah, ini diselesaikan dulu gitu loh. Biar Iya. biar nggak sia-sia yang saya tulis. Saya juga tidak menuntut Anda untuk tahu, Bang. Saya nggak Nah, menuntut gini. Anda untuk tahu. Bukan begitu Pak. Kan gini, apa yang disampaikan oleh Pak Ardiansa ya, apa yang diketahui oleh Pak Ardiansa, tentu kan perlu kita cari kebenarannya. Betul ya Pak Ardiansa? Doh, itu betul itu. Justru itu yang saya mau Nah. memang. Itu poinnya. Ya, Itu yang saya poinnya. mau. Ya. Oke Bang. Lanjut Bang. Oke, baik. Itu yang saya mau memang. Nah, kan begini. Nih, ini Codex Sinaiticus. Karena ini yang tertua, Bang. Tertua ya, paling the Codex? earliest. Oke. Codex Sinaiticus, the Oke. earliest complete copy of the Christian New Testament. Oke. Nah, Oke. ini kisaran kurang lebih pertengahan abad keempat, berarti kan kurang lebih abad keempat 50-an kurang lebih. Ini abad keempat, pertengahan abad keempat, oke? Oke. Sekarang saya mau cari tahu gitu loh. Sebetulnya saya bisa aja nggak tanya di sini, saya bisa aja tanya di sini, Bang. Bisa aja saya. Tapi saya tanya di Nggak sini apa-apa, yang simpel-simpel aja. Nah, penulis Codex Sinaiticus ini mendapatkan dari siapa informasi kodeks-kodeksnya tadi, atau misal papirus ya, papirus berarti papirus karena kodeks pertama kali ini kodeks pertama kali, nggak ada kodeks sebelum ini, nggak ada. Nah, berarti kan papirus, oke lah saya ikutin papirus. Nah, dapat papirusnya dari siapa, kemudian tahun berapa gitu loh. Nah, papirusnya sebutkan, tunjukkan, seperti begini misal begini. Oh, Bang Ardiansa papirus 66. Nah, ini papirus nih, ini misal Ya. gitu loh. Nah, gitu kan enak. Silakan. Oke. Jadi papirusnya dapat dari siapa dan apa tadi Bang? Ya, dari siapa, kemudian tahun berapa. Dari mana Mas? Dan tahun berapa? Ya. Tahun berapa? Oke. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya, biar lebih akrab ya. Nggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Baik, Mas Ardiansa. Jadi di Codex Sinaiticus ya, diperkirakan ini Bang ya. Apa Mas ya? Ya, betul. 350 tahun 350 tahun Betul. Masehi ya. Ya. Oke. Oke. Tapi sebelum itu kan mungkin kita bisa lihat juga ada namanya papirus, misalnya papirus 52 ya. Itu. Ya, Udah tahu papirus belum, Pak? P52 tahu lah. Itu tahun 125 Masehi itu. Ya. 125. 125 Masehi, coba cek betul nggak saya? Saya tahu dah, tenang aja. Udah tahu saya itu. Tahu banget saya. Yang ukurannya segede kartu ATM tuh, kurang lebih 6 cm kali 8,9 kalau nggak salah.
Kalau nggak salah lo ya, sekitar segitulah, kurang lebih. Betul nggak? Papirus berapa tadi? Papirus 52 sekitar tahun berapa, Mas? 125. Betul nggak? Betul nggak? Cek aja kalau nggak percaya. Udah hafal saya, Bang. Karena udah baca. Ya? Bukan menurut saya, menurut data. Kalau sekarang kan menurut informasi Pak Ardiansa gitu. Ini saya bukakan kalau nggak percaya nih. Kalau nggak percaya. Tapi bisa kan ketik di situ Papirus 25, masa nggak ketemu sih? Nggak apa-apa, biar maksudnya saya catat aja, Bang. Kan menurut informasi Abang kan buka komputer sekarang. Sekarang abang nggak buka komputer? Nggak, saya tulis di kertas nih, Bang. Loh, enggak, abang barusan ngetik loh. Iya. Kedengeran suara ketikannya, Bang. Ya Allah, kenapa abang harus bohong sih? Bukan ketikan ini, saya sabar ya. Ini, kalau nggak percaya nih, lihat dulu dah. Sabar ya. Saya belum mandi, Bang, soalnya. Belum mandi. Saya juga abis ini mau mandi lah saya. Ini tak bukakan Papirus 52. Mas, beli baksonya dong. Nih tuh teman-teman, lihat sini. Tuh P52 ya. P52 nih. Betul nggak? Tuh ukurannya betul nggak? Antara 8,9 kali 6. Betul kan? Betul kan? Mana? Ini tuh 8,9 kali 6 cm. Betul? Betul kan? Oke, terus. Nah nih, tuh tahun berapa tuh? Diperkirakan tahun berapa itu? Ya, 125 Masehi. Iya, tapi nggak ada hubungannya dengan ini yang saya tanyakan, Bang. Saya nggak ada hubungannya dengan ini. Yang saya tanyakan adalah ini loh. Penulis Codex Sinaiticus ini kan tahun 350-an kurang lebih, ya kan? Nah, dia itu dapat dari siapa? Kalau kita bahas transmisi, berarti kan kita harus tahu kan penerusan pesan yang dia bawa. Ini kan dia kan menulis pesan, menulis teks. Teks itu kan pesan, betul nggak? Teks itu kan berisi pesan, betul nggak? Betul kan? Iya. Nah, dia dapat dari siapa, Bang? Kemudian tahun berapa? Kalau abang sudah menyebutkan ini, misal, oh tahun 340 Ardiansah lah, mana datanya? Oh ini oke. Setelah 340, kita lanjutkan. Dia dapat dari siapa tahun 340 itu? Oh dia dapat dari tahun 300 Masehi. Oke. 300 Masehi. Dia dapat dari siapa lagi? Sampai kepada tahun ini. Kenapa? Ya karena Bible ditulis sekitar tahun ini. Ini namanya autograf, saya tulis ya. Ini namanya autografa. Kalau yang salinan namanya apografa. Apografa sama autografa. Udah tahu sampai sini? Wih, screenshot. Iya. Lanjut. Screenshot cekrek gitu. Iya. Mau lagi? Ini screenshot lagi, Bang. Mau? Nih. Dah. Screenshot lagi, Bang. Screenshot lagi aja. Udah lanjut aja dah. cekrek. Kenceng kali cekrek itu. Bang, kita lanjut. Bang, mohon maaf, kita lanjut lain kali. Aku mau mandi dulu, Bang. Udah jam segini ah. Nah, yang Markus dulu, Mas. Selesain dulu. Iya, nanti setelah sholat Isya saya buka live lagi, Abang masuk lagi ya. Ya, oke. Naik lagi. Naik lagi saya tunggu setelah sholat Isya. Sabar, Mas. Ya, oke, Mas. Ya jadi kayak gini ya, Mas ya. Bukannya aku mau sholat, Bang. Aku belum sholat, sabar, Bang. Mas. Jadi, Mas, iya Mas, ngerti Mas. Tapi gini, Mas. Saya ngerti Mas, orang baik ya Mas ya. Kalau misalnya kita berdiskusi ada salah kate ya kan, ya
mohon dimengerti aja Mas ya, nggak apa-apa kan Mas ya? Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf lah. Ya, ya. Enggak, saya juga ngerti kok, Mas. Kalau misalnya ente ke Jakarta udah DM aja, Mas. Oke, siap. Tapi DM gimana? Wong akun ente aja nggak asli. Lah. Tenang aja. Dah, ayo, Mas. Oke, ya udahlah. Thank you ya. Aku izin close dulu teman-teman karena mau mandi jam segini udah nggak bisa ditolerir udah jam segini nih. Oke ya. Iya. Yuk semuanya, Oke, aku ucapkan terima kasih. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu setelah sholat Isya, teman-teman. Saya mati kan ke situ semua orang rata-rata SMP. Iya, Canang masuk dalam lah. SMP Yaspi enggak. Aku mandi dulu. Arah Belawan Sal. Iya, Medan Canang kok. Iya, ada tempat ini, tempat rumah sakit Kusta. Tapi udah nggak beroperasi lagi kan dari tahun berapa? Wih, apa itu? Kok ada yang terbang? Ih, cair si gondrong. Wih. Terima kasih. Ya, band 10 kemana band 10? Si King katanya mau mandi, tiba-tiba dia taping lagi, nggak jelas si King. Kau sampaikan Asar ucapan terima kasihmu, sampaikan berkatmu, sampaikan berkatmu. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia yang tak pakai celana. Mamaku di samping aku. Doanya namanya siapa tadi yang ngasih? Not apa tadi namanya itu? Not apa namanya tadi? Not found. Kita sampaikan tuh siapa-siapanya yang diberkati. Terberkatilah Bang 404. Terberkati keluargamu, terberkati jalan, terberkati keluargamu, terberkati segalanya. Yang paling utama itu berkah atas waktumu. Wah, itu doa yang paling keren tuh. Berkah atas waktu. Berarti apa yang dilakukan beliau tentang kebaikan itu selalu keberkahan. Syukron jazakallah Bang. Oh, mungkin itu tupak musal dari Bang Notfaut. Tupak. Alhamdulillah. Dapat istri EUQ apa Sal? Maksudnya gimana tuh? Jepri ora iki lo Jep sampean turu wae wes turu
Lah, suku apa istri? Suku ini bang, suku apa namanya? Suku Batak. Bang Ato, suku Batak. Iya, jadi sekarang ini udah lama orang sudah meninggal dia. Paling besar, paling Udah. Suku apa istrimu? Kok suku Batak pula kau bilang? Jawa lah bang. Ini Pak Rahman sama Bagus ini siapa lu sama? Mana? Bang Bagus, Bang Rahman. Selamat sore bang. Selamat sore bang. Gimana bang? Ada yang sampaikan bang atau nasihat-nasihat kepada aku dan kepada semua yang di atas lah. Gimana bang? Oh nggak ada nasihat sih, cuman apa namanya ini lihat tulisan ini bagus banget nih, Oten umat hayalan saja. Bang Ayalan, karena ada beberapa faktor yang ketika disampaikan itu ternyatanya bang, contohnya ada teman aku yang sesuatu bang, dia menjanjikan itu nonton bioskop nih. Nah, kan terus dibilang gini, nanti kalau aku ditabrak nanti kalian tuh bioskop gratis. Nah, untuk bioskop kami diminta uang juga gitu. Berarti kan kami diberi palsu. Woi bayar gitu. Bayar. Nah, berarti dia yang kita bohong gitu. Berarti jalan saja gitu lah. Udah rela dia metong kan. Kita tabrak mobil tadi biar supaya kami gratis. Rupanya nggak jadi bang. Sampai di bioskop pun kami kena minta juga. Gara-gara kami kan ini asal-asal masuk, oh jadi kena denda kami malan. Itu. Biar rela-rela teman aku mati ketabrak. Ada lagi bang. Sudah bang, izin turun bang. Aku nggak dapetin bang. Aku tuh ngasih data, tapi nyebutinnya susah. Kalau mama aku tuh ngomong dari tadi, tapi kan aku udah ini ya, udah kayak ngomong sama mama nonton berapa. Nah tiba-tiba kayak bilang kata gini lama itu kadang-kadang nanti pakai bahasa gitu. Aku oke Bang Diai, jaringanmu berbeda salah satu sah. Sorry, di sini mau maghrib soalnya. Sorry. Amin. Bang Asihi dari Profida. Oke, Bang di DHI dua sore bang. Jakarta masih lama 6:09. Di sini lagi belum masih lama kok, masih jam 4 kok, tanggal 25 masih lama. Gitu. Nah, oh ini dia 16. Nah. Ikut ada tambah lagi. Boy.
Kok sunyi? Wih, di kafe mana tuh?